Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang kita bahas minggu lalu, tetapi kita akan membahas bagian yang paling rincinya. Kita hari ini akan membahas lebih lengkap tentang algoritma dan juga beberapa hal yang kalian harus tahu jika kita bicara tentang coding dan juga kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya saya mau absen kalian dulu ya. Gitu. Oh ya, sepertinya kalian di sini rata-rata ada yang ikut kegiatan basket ya. Ya. Kalau nggak salah, kalau saya hitung-hitung kalian sekitar 60% ya. Sisanya mungkin lagi di jalan karena ini lagi hujan. Iya. Memang dari kemarin-kemarin itu hujan terus ya. Iya. Tapi nggak apa. Saya mau ngecek kondisi kalian dulu. Silahkan kalian jawab panggilan saya ketika saya langsung kalian. Oke. Tanggal berapa hari ini dia? 11. Thank you, Shirley. Oh ya, Shirley, kalau kamu bisa, kamu tolong duduk di tempat yang kosong ya, di sekitar sini ya. Ya, supaya kamu kesal sama kamera. Oke, thank you. Pertama saya mau nanya Apian, Paskib. Untuk yang Paskib ini saya izin ya, saya akan izin. Ayu, hai Ayu. Gimana kabarmu Ayu? Baik, luar biasa. Billy? Good. Ya, Wis. Oh, Paskib. Cing Chungle. Oke. Lila, gimana kabarnya? Lila. Ya. Fitri? Fakir. Ian Luigi. Paskib. Datang. Oke. Saya tunggu ya. Ini cocoknya yang masuk kelas ini kita kasih hubungan apa? Dia datang. Paskib juga ya. Bukan di anak SMP No problem. Semoga hujan ya. Iya. Maaf. Mutiara. Kalau pilih Paskib ya. Iko. Hai. Sentia. Ya, Shirley. Oke. Tapi nggak apa. Teja. Paskib. Vincent. Hai. Ya. Dan selanjutnya Fania. Oke. Moses. Paskib. Oh ya, Moses yang tadi ya. Benaya. Oke, very good. Sekarang saatnya kita langsung lanjut ke materi kita hari ini. Kalian bisa lihat slide yang ada di depan. Nah, untuk slide kita hari ini kalian bisa baca dulunya. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan hari ini kita akan menjadikan Python sebagai bahasa pengantarnya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Kita akan belajar lebih jauh tentang berpikir komputasional. Dan ini adalah lanjutan dari materi kita yang membahas tentang kecerdasan artifisial dan juga coding. Dan ada beberapa hal menarik yang kita bisa pelajari dari materi seperti ini yang tentunya itu sebenarnya relevan banget untuk kehidupan kalian. Jadi nanti di sesi-sesi materi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana ke kalian ya. Gitu. Oke, Pak, apa sih yang akan kami pelajari hari ini? Kita akan belajar beberapa hal di sini, di mana ada 4 istilah yang akan kita pelajari seperti dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola atau algoritma. Sebenarnya ini tuh ada versi bahasa Inggrisnya ya, tapi saya kasih ke kalian yang versi Indonya aja. Dan untuk keempat hal ini adalah 4 pilar utama untuk berpikir komputasional. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar lebih jauh tentang algoritma, terutama bagaimana cara kita menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan selanjutnya, nah seperti yang saya bilang, untuk HP kalian ini jangan dikumpulkan dulu, karena nanti kita akan membuka aplikasi Python
dan kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan algoritma di dalam Python. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa langsung pindah ke hal yang pertama. Oke, jadi saya akan menunjukkan kepada kalian kalau materi informatika ini sangat relevan dalam kehidupan kalian. Dan saya yakin kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan sederhana seperti ini. Misalnya seperti di antara kalian ada yang suka belanja online, ada belanja di Shopee, atau nggak suka ya, oke nggak masalah, nggak semua orang bisa belanja online ya. Nah, selanjutnya ada yang suka nonton anime. Wih, langsung paling cepat ya. Oke, nggak masalah, thank you. Ya, saya cuma nanya yang suka nonton anime, yang suka nonton yang lain nggak saya. Dan yang paling utama, saya yakin kalian semua pasti ada yang suka mendengarkan musik. Ya, saya nggak tanya genrenya apa, tapi semuanya suka ya. Oke, semuanya suka. Sir, apa sih hubungannya antara kita belanja online, kita nonton anime dengan mendengarkan musik dengan materi kita hari ini? Oke. Kalian kalau melakukan aktivitas seperti ini pasti menggunakan perangkat kalian sendiri kan, HP kalian kan. Nah, saya yakin kalian pasti melakukannya dengan menggunakan sebuah aplikasi, dan aplikasi itu sudah pasti aplikasi yang berbasis online. Nah, untuk yang suka belanja online, tadi siapa? Kamu ya? Oke. Belanja online misalnya di mana? Tokopedia atau Shopee? Shopee misalnya. Ya, jadi si Vincent ini belanja via aplikasi Shopee. Nah, Vincent, oke, jadi si Vincent suka belanja lewat Shopee ya. Anggap aja si Vincent ini punya satu masalah, yaitu Vincent mau beli headset baru misalnya. Di headset baru ya, gitu. And Vincent butuh headset baru. Nah, Vincent, kalau kamu butuh headset baru dan kamu buka Shopee, kamu pasti lihat kolom pencariannya ya. Nah, saya mau nanya, apa kata kunci yang kamu ketik untuk mencari barang yang kamu butuhkan? Handphone. Earphone. Oke, earphone. Ya, earphone. Earphone? Ya. Selanjutnya, apalagi kalau ada kata kunci yang lain? Misalnya headset, oke, headset. Headset apa nih? Ini cuma satu kata nih. Mungkin headset yang varian tertentu. Misalnya headset merek Sony, misalnya headset merek Sony. Atau headset itu biasanya ada fiturnya ya. Misalnya ada fitur yang kita nggak bisa dengar suara sekitar, namanya apa? Ya, noise cancelling. Ya, noise cancelling. Noise cancelling. Ya, seperti itu. Nah, kalau kamu mengetik kata kunci ini, maka kamu sendiri pasti akan mendapatkan produk-produk yang kata kuncinya itu sesuai dengan kriteria yang kamu berikan. Misalnya ada headset, ada Sony, dan ada noise cancelling. Dan otomatis barang-barang yang ada di Shopee, yang dijual di Shopee bukan hanya satu atau dua jenis ya, tapi banyak ya. Jadi semua barang itu akan ditampilkan sesuai dengan kriteria yang sudah kamu ketik di sini. Oke, simple sederhananya seperti itu ya. Nah, buat kalian yang mendengarkan musik, saya yakin kalian pasti kalau mendengarkan musik itu pasti cari judulnya ya. Nah, saya mau nanya, kalian kalau mendengarkan musik atau mencari musik, pasti musik yang kalian cari itu bisa muncul lebih dari satu kan? Iya. Misalnya anggap aja kamu nyari lagu apa? Lagu Indonesia, Miko. Untungnya misalnya. Mumi masih berputar. Oke. Nah, saya mau nanya, apakah yang muncul hanya keluar dari penyanyi aslinya? Enggak. Bisa aja yang muncul adalah cover, bisa aja yang muncul cuma instrumennya, atau bisa aja
yang muncul itu justru yang versi bahasa Jepang atau Inggrisnya kalau ada gitu. Ya. Intinya yang diambil lagu-lagunya itu adalah mereka yang punya identikal atau nyambung dengan judul seperti ini. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah konsep algoritma itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya. Algoritma itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan data. Jadi sudah pasti untuk algoritma seperti cara kerja sederhana seperti ini itu adalah hal yang sangat relevan di kehidupan kita ya. Coba bayangin aja kalau di aplikasi kalian itu nggak ada tombol search dan kalian harus cari produk satu-satu. Cari produk satu-satu daripada kalian ngetik nanti kalian carinya satu-satu semua gitu. Bayangin aja kalau di Shopee itu ada sekitar 3 atau 8 jutaan produk dan kalian harus lihat di antara 8 juta itu satu-satu. Pasti capek ya. Gitu. Nah, selain itu, algoritma itu juga punya semacam sistem lain di mana di dalam algoritma dia bisa menampilkan sesuatu sesuai dengan kata kunci yang kita berikan. Oh ya, BTW, selain mereka bertiga ini saya mau nanya sama kalian, apakah ketika kalian selesai mencari barang ini, misalnya Vincent udah check out ya, apakah pas dia keluar dari Shopee, maka aplikasi Shopee tidak akan mengambilkan produk ini? Misalnya kamu buka Shopee, kamu cari headset, kamu check out, kamu tutup aplikasinya. Nanti pas kamu buka aplikasinya, pasti akan muncul rekomendasi produk-produk ini kan. Nah, kalau saya boleh kasih tahu kamu untuk hasil dari riset yang sudah saya lakukan, itu biasa kita sebut sebagai algoritma rekomendasi. Ya, algoritma rekomendasi, di mana algoritma ini khusus digunakan untuk menunjukkan rekomendasi produk sesuai dengan apa yang kamu pernah cari. Ya. Tapi kita tidak akan belajar algoritma yang modelannya seperti itu. Kita akan belajar hal dasar dari algoritma itu sendiri. Gitu. Oke, jadi ini adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang sudah saya tunjukkan ke kalian tadi. Gitu. Ada 4 pilar dari berpikir komputasional dan kita harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Nah, meskipun namanya komputasional, ini bukan berpikir semerta-merta hanya kita berpikir soal komputer ya, atau ini bukan hanya kemampuan berpikir yang didasari hanya adalah penggunaan komputer saja. Ini sebenarnya adalah cara berpikir yang paling dasar ketika kita mencari suatu masalah. Nah, kalian bisa baca di sini, kalian bisa lihat, berpikir komputasional itu adalah metode atau cara kita memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Kalian bisa lingkari kata ini, logis dan sistematis. Kenapa kedua kata ini penting banget kalau kita belajar soal berpikir komputasional? Karena dalam menyelesaikan masalah, jika kita menggunakan konsep berpikir komputasional, kita sudah pasti harus mengedepankan sisi logis dan kita harus menyelesaikan masalah dalam aturan atau urutan yang berurutan gitu, atau berurut. Dan hubungannya antara ini dengan coding adalah kalau seorang programmer itu ingin menyelesaikan suatu masalah dengan menciptakan suatu program atau mereka ingin menciptakan suatu sistem. Ya, coding itu seperti yang kalian tahu itu adalah bagaimana cara aplikasi atau alat-alat kita bekerja ya. Nah, kalian bisa lihat kalau untuk berpikir komputasional ini sangat erat kaitannya dengan seorang programmer. Nah, di sini ada 4 istilah yang bisa kalian pelajari atau pahami dan juga saya bikin versi shortnya, versi singkatnya. Pertama ada dekomposisi. Iya. Dekomposisi. Yang namanya masalah itu beragam ya, gitu. Ada di sini yang hidupnya nggak punya masalah? Gak ada ya, semuanya pasti punya masalah ya. Nah, dan saya mau bilang ke kalian, masalah itu adalah alasan kenapa kita harus berpikir secara logis dan sistematis. Oke, jadi dekomposisi itu maksudnya adalah kita memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Masalah itu pasti beragam ya. Masalah itu pasti beragam gitu. Misalnya kita nggak usah ambil masalah yang gede-gede
amat, yang ini amat. Kita bisa bikin contoh masalah seperti kelas ini kotor misalnya. Kelas yang kotor. Nah, dekomposisi itu ibaratnya kita memecah masalah yang besar ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya dari kelas yang kotor, kita ambil aja bagian yang seperti ini. Misalnya yang kotor itu bawah laci misalnya, laci bawah misalnya. Atau yang kotor di sini adalah bangku belakang misalnya, bangku belakang. Karena anak-anak yang duduk di belakang suka ngemil pas lagi jam pelajaran misalnya. Amit-amit ya. Tapi tugas ini nggak kayak gitu ya. Oke, good. Atau misalnya di lemari kalian yang di belakang itu, di lemari kalian yang di belakang itu sampah numpuk misalnya, sampah numpuk. Nah, selain daripada ini, itu kalian nggak perlu bersihkan. Jadi kalian hanya tinggal fokus ke sini dan masalahnya selesai. Kalau lantai semuanya bersih ya. Nah, itu adalah contoh dari dekomposisi. Tapi kalau dalam penciptaan aplikasi atau bagaimana cara kita melakukan yang namanya coding, kita bisa menerapkan hal semacam dekomposisi ini seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, kita bicara soal shopping tadi. Kamu suka belanja pakai Shopee ya? Kamu pernah nggak bertanya kenapa kita menciptakan Shopee? Kenapa ada orang yang menciptakan Shopee? Kenapa ada Tokopedia? Kenapa ada Lazada? Dan kenapa ada Blibli? Itu sebenarnya diciptakan karena masalah. Ya, karena masalah. Nah, yang namanya masalah itu pasti memerlukan yang namanya solusi ya. Misalnya, kamu tinggal di Pontianak dan kamu ingin membeli barang, tapi barangnya itu nggak ada di Pontianak. Misalnya kamu ingin membeli kamera baru misalnya, kamera merek Sony misalnya. Tapi di toko yang sudah kamu kunjungi di Pontianak ini, kamu tidak menemukan satupun penjual yang menjual kamera Sony misalnya. Sementara abangmu atau kakakmu yang tinggal di Jakarta misalnya, itu mereka bisa membeli barang seperti itu dengan mudah karena di Jakarta banyak toko. Nah, seperti itu, banyak toko yang menjualnya dan juga barang dijual lebih lengkap. Otomatis yang namanya toko ini perlu ekspansi dong. Gimana caranya agar dia bisa dapat pelanggan dari luar pulau Jawa, dari luar Jakarta, atau setidaknya bagaimana caranya agar pembeli dari pulau lain itu bisa membeli barang mereka, atau bagaimana caranya agar kamu bisa mendapatkan barangmu itu dari luar pulau menuju ke tempatmu. Nah, otomatis diciptakanlah yang namanya Shopee. Jadi untuk menemukan latar belakang dari masalah itu, kita menggunakan dekomposisi. Misalnya, dekomposisi dari masalah ini adalah, misalnya masalah utamanya adalah kita perlu barang dari luar pulau misalnya, atau barang yang dicari tidak tersedia. Selain itu, ada juga masalah lain. Misalnya ada orang yang sebenarnya tuh punya uang, sebenarnya tuh mau belanja tapi nggak punya waktu. Iya, mau belanja tapi nggak punya waktu. Nah, jadi daripada mereka pergi belanja secara offline, mereka menciptakan suatu aplikasi di mana aplikasi ini bisa membantu mereka untuk belanja secara online. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada abstraksi, seperti yang sudah saya contohkan ke kalian tadi mengenai soal kelas itu. Abstraksi ini adalah momen di mana kalian fokus kepada hal yang penting saja. Jadi dari komposisi kita memecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Kita nggak ngambil semua bagian yang kecil itu. Kita hanya ambil bagian yang penting aja. Lanjut. Nah, pengenalan pola seperti yang sudah saya kasih contoh ke kalian tadi untuk pengenalan pola di sini, sudah pasti dari aplikasi atau barang yang kalian cari di e-commerce tadi atau dari aplikasi Shopee tadi, itu pasti akan ditampilkan barang-barang yang sama ya, atau barang-barang yang identik dengan hasil pencarian kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari pengenalan pola. Lanjut. Nah, selanjutnya
Apa yang dimaksud dengan algoritma? Saya yakin kalian pasti sering dengar kata algoritma ya. Saya mau nanya sama kalian, siapa di sini yang punya TikTok? Siapa? Siapa? Oke, punya ya, silakan turunin tangannya. Siapa di sini yang isi konten TikToknya adalah anime? Nggak ada, oke. Siapa di sini yang isi konten TikToknya adalah fakta random atau pembelajaran? Oke, mantap. Ya, kenapa bumi itu bulat? Kenapa air laut asin? Nah, misalnya ada video-video penjelasan sains seperti itu ya. Nah, siapa di sini yang kalau video TikTok algoritmanya itu tentang gameplay atau Mobile Legends misalnya? Oke, saya yakin kalian pasti algoritmanya isinya seperti itu karena sebelumnya kalian pernah mencari video yang berisi konten tersebut atau kalian secara nggak sengaja menemukan sebuah video seperti itu dan kalian selalu menonton video dengan kriteria yang sama. Nah, itu adalah hal yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu contoh dari algoritma. Kalau dalam coding, algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis yang kita buat untuk menyelesaikan masalah. Yang namanya melakukan coding itu pasti langkah-langkahnya sistematis ya. Dan kalau kalian pernah menggunakan kecerdasan artifisial, kalau kalian meminta tolong berikan langkah-langkah dalam bla 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 bla, nah kalian pasti menemukan atau mendapatkan jawaban yang berurutan. Contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah konsep ini relevan dengan permasalahan sehari-hari? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian salah satu alasan kenapa berpikir komputasional itu penting dan kenapa coding itu diciptakan atau kenapa coding itu ada. Nah, pertanyaan yang paling dasar di sini adalah kenapa kita menciptakan aplikasi? Kenapa kita melakukan coding? Atau kenapa ada yang namanya algoritma? Oke, siapa di sini yang kalau udah besar pengen jadi guru? Siapa? Oke, Yalila ya. Yalila, kalau satu kelas ada 20 siswa, menurut kamu cukup banyak ya? Cukup banyak atau enggak? 20. Cukup ya, nggak tahu sedikit atau banyak. 20 siswa. Satu kelas sama dengan 20 siswa. Iya. Anggap aja kamu mengajar mata pelajaran matematika misalnya. Kamu mengajar mata pelajaran matematika. Dan satu kelas ada 20 siswa. Nah, jadi anggap aja kamu itu mengajar matematika, kamu mengajar 20 siswa, dan dari 20 siswa ini kamu perlu mengoreksi jawaban mereka. Mengoreksi jawaban mereka. Gitu. Atau kamu perlu menuliskan status tuntas atau tidak tuntas pada nilai mereka. Pasti biasanya ada sistem yang modelannya seperti itu ya. Misalnya kalau saya masukin nilai ini, nanti dia tuntas, dan kalau kita masukin nilai ini, dia nggak tuntas. Nah, itu semuanya adalah salah satu contoh dari penyelesaian masalah yang kita bisa temukan sehari-hari. Tapi anggap aja Yalila di sini nggak menggunakan komputer. Yalila di sini menggunakan tulis tangan atau menggunakan semacam sembarang kertas manual yang isinya adalah nama 20 siswa ini. Jadi nanti Yalila akan isi nilainya satu-satu 70, 80, 90 dan sebagainya. Dan di situ harus ditulis tuntas atau tidak tuntas. Menurut Yalila pekerjaan seperti itu capek nggak? Melelahkan nggak? Melelahkan nggak pekerjaan seperti itu? Ya sudah pasti melelahkan ya. Oke, dan bayangin aja, ini baru satu kelas. Anggap aja kamu ngajarnya di kelas 11 dan 12. Dan masing-masing satu tingkatan itu kita punya 3 kelas. Jadi 20 dikali 3 kelas sama dengan
60 siswa. Ini baru dalam satu kriteria. Dalam satu kriteria. Bagaimana kalau kamu mengajar 3 kelas? Jadi 60 siswa ini dikali 3. 60 kali 3? Ayo 60 kali 3. 180. 180 siswa dan kamu harus menulis nilai mereka dan kamu harus menulis status tuntas dan tidak tuntas. Capek ya? Capek banget. Nah, sebenarnya kita bisa menciptakan suatu kode di mana dengan data yang juga kita boleh, misalnya data nilai tadi, kita hanya tinggal masukin nilainya aja. Kemudian setelah kita masukin nilainya, barulah kita akan memperoleh hasil yang kita temukan. Dimana misalnya kita memasangkan kalau nilai ini itu atau anak yang dapat nilai ini itu tuntas, anak yang dapat nilai ini itu nggak tuntas. Kita bisa bikin sistem seperti itu ya, bisa ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang metode coding seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu saya mau nanya sama kalian untuk cara berpikir kalian ya. Saya akan bertanya secara random. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian punya masalah? Apakah A. Analisa masalah tersebut agar dapat mudah dipahami, membiarkan masalah tersebut ada dengan harapan masalah itu akan selesai dengan sendirinya, atau kalian akan minta bantuan pihak lain, A, B, atau C? Kalau mutiara pilihnya? Ayo yang sejujurnya ya, A, B, atau C? C, minta bantuan pihak lain. Thank you. Kalau Riko? A, oke, mantap ya. Masalahnya tuh dianalisa dulu. Kalau kamu? A, oke, very good. Jadi kalau kamu dapat masalah, kamu nggak langsung ngambek atau marah-marah ya, atau kamu nggak langsung marah orang lain. Tetapi kamu pasti akan lihat apakah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak, atau kamu mau lihat dulu masalah ini modelannya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kalian pilih jawaban yang A ini adalah salah satu contoh dari aplikasi bagaimana kita menerapkan berpikir komputasional. Nah, ada satu contoh masalah di sini yang bisa saya tunjukkan ke kalian. Gitu. Salah satunya adalah menentukan siswa yang lulus ujian, seperti contoh yang tadi. Cara menentukan siswa yang lulus ujian. Nah, dekomposisi maksudnya tadi apa? Masalah itu kita pecah dari besar ke kecil. Nah, otomatis dari semua nilai siswa yang kita peroleh kita pasti bisa dong. Nilai harian kita pisahin, nilai ujian kita pisahin, nilai mid kita pisahin. Nah, yang namanya lulus ujian pasti yang diambil nilai ujian dong, bukan nilai harian ya. Gitu. Nah, otomatis kalau kita mau mengambil nilai ujian, kita hanya akan mengambil nilai ujian aja, karena kriterianya adalah lulus ujian. Nah, selanjutnya hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil polanya, di mana masing-masing data itu pasti punya pola. Data ini sudah pasti yang kita ambil adalah data berupa nilai siswa. Data berupa nilai siswa. Nah, kita bisa membuat pola atau aturan seperti ini. Misalnya, nilai yang lebih besar atau sama dengan 75 kita akan lulus. Sisanya tidak, atau di bawah itu tidak. Nah, setelah kita menerapkan pola seperti ini, barulah kita menyusun algoritma yang dimana kita menerapkan suatu kode atau kita membuat kode tertentu untuk menentukan apakah value atau nilai yang kita masukin itu lulus atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kita bisa melakukan ini dengan bahasa pemrograman Python ya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah bagaimana cara kita menerapkan konsep sederhana bagi menyelesaikan masalah kita. Dan sebelum saya mulai, saya mau tanya lagi sama kamu. Jadi, menurut kamu kalau kita pakai sistem seperti ini, apakah lebih
canggih atau lebih efisien, atau cara manual kamu masih lebih efisien? Ya, sudah pasti kita menggunakan yang ini. Lagi upacara ya. Thank you. Oh my god. Gak apa-apa, kita langsung mulai. Oke, nah, jadi saya punya alasan kenapa kita bisa menggunakan bahasa Python dan kenapa bahasa ini itu benar-benar sangat relevan buat kalian jika kalian ingin mempelajari ilmu seperti ini. Pertama, Python itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Bahkan kalau saya bisa bilang ke kalian, saking mudahnya bahasa pemrograman Python, kalian tidak perlu terlalu expertise untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Kalian pasti bisa menggunakan bahasa pemrograman ini. Sintaksnya sederhana, mudah dipahami, dan juga ini bisa digunakan untuk keperluan yang oh ya, meskipun ini bahasa pemrograman yang mudah dipahami, saya mau bilang ke kalian kalau penggunaan dari Python ini sangat luas ya. Kalian bisa menggunakan ini untuk AI, membangun AI. Kalian bisa menggunakan ini untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan data. Ya, misalnya melakukan pekerjaan data seperti yang sudah pernah saya tunjukkan ke kalian. Ini bisa digunakan untuk mendukung penggunaan web dan juga otomatisasi. Jadi pekerjaan kalian bisa dibuat lebih otomatis. Dibuat apa, Riko? Otomatis. Betul banget. Bisa dibuat otomatis. Seperti kasus yang tadi itu. Kalau kita masukin nilai sekian, maka hasilnya lulus atau tidak lulus. Dan itu otomatis ya. Nah, tipe data yang kita bisa masukkan di sini ada straight integer, float, dan juga boolean. Tapi kita nggak pakai semuanya itu. Kita akan pakai salah satunya. Oke. Nah, jika kita bicara soal struktur kendalinya atau kita bicara soal fungsinya yang ada di Python, setidaknya kita bisa menggunakan fungsi sederhana seperti ini. Ada if else, for, dan juga while. Nah, aduh, ini fungsinya kayak gimana sih, Sir? Bagaimana sih cara penggunaan dari fungsi ini? Nanti akan saya contohkan ke kalian. Setidaknya di sini ada pengambilan keputusan. If else itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan ya. Contohnya, saya mau nanya sama Riko. Riko, if itu artinya apa? Ya, jika sesuatu. Jika if. Jika nilai sekian, else maka gini misalnya. Contoh pola sederhananya seperti itu. For digunakan untuk pengulangan dengan jumlah pasti dan while untuk pengulangan dengan jumlah sederhana. Nah, untuk hari ini kode Python yang bisa kita pelajari paling sederhananya adalah kita menggunakan fungsi if else ya. Gitu. Kita akan lihat sama-sama logika dari kode yang bisa kita buat. Nah, ini adalah contoh dari kode yang sudah saya tunjukkan kepada kalian untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Gitu. Dimana di sini kita punya data, datanya berupa apa? Mutiara, datanya berupa nilai. Dan nilai ini value-nya adalah 80. Nah, kita di sini bisa bikin sistem. Kalau nilainya sekian, maka dia lulus, atau sekian dia tidak lulus. Dan di dalam kasus ini, kalau kalian lihat dari algoritmanya, kalian bisa lihat kalau sistem yang kita buat adalah nilai itu harus lebih besar dari atau sama dengan 75. Maka nilai yang terindikasi lebih dari atau sama dengan 75, kita anggap nilainya lulus. Maka kita akan print lulus. Dan else jika nilainya tidak lulus, maka kita akan maksudnya else ini adalah kondisi yang berbeda. Jika else ini tereksekusi atau misalnya nilainya ini tidak sesuai dengan aturan yang diberikan di atas, maka dia akan print tidak lulus. Kita bisa menerapkan ini bersama-sama ya. No, bukan itu. Kita buka ya. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Oke, thank you. Berangkat ya. Oke. Kita bisa menerapkan contoh kode seperti yang Pemimpin upacara
kalian lewat PPT ini itu semuanya praktikal ya, bisa kalian terapkan. Nah, ini adalah contoh kode yang kita sudah pastikan ke Python, gitu. Dengan kondisi jika nilainya 80, ya nilainya adalah 80 ya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75, maka dia akan lulus. Kalau tidak, dia tidak lulus. Kita coba ya. Di dalam kondisi ini, kita mau bilang kalau nilai yang 75 atau sama dengan 75 atau lebih, itu akan lulus. Nilainya di sini ada berapa, Sandy? Berapa nilainya? 80. Berarti kalau nilainya 80, logikanya dia akan lulus ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, maka kalau bisa lihat hasilnya lulus. Nah, logikanya kalau nilainya ini tidak sampai 75 di bawahnya ya, di bawah 75, maka hasilnya akan apa? Tidak lulus. Misalnya kita buat 70. Nah, maka kalian bisa lihat di sini hasilnya adalah tidak lulus. Ini adalah logika algoritma sederhana yang bisa kita pelajari konsepnya. Di mana dengan menggunakan kode ini kita bisa membuat suatu sistem, kita bisa membuat suatu metode atau pencarian untuk memastikan apakah barang ini atau value ini itu bisa dieksekusi atau tidak. Oke, seperti itu. Nah, saatnya kita langsung masuk ke bagian selanjutnya. Sekarang saatnya kita coba untuk membuat sebuah studi kasus sederhana. Di mana di dalam studi kasus ini kita menemukan suatu masalah, di mana masalahnya ini adalah untuk menentukan kelulusan siswa. Dan di sini ada satu fungsi namanya input, di mana kita harus masukin nama dan juga nilai siswa. Oh ya, ngomong-ngomong di sini kalau kalian pakai aplikasi di HP kalian, aplikasi itu bisa menerima data dari kalian ya. Misalnya kalian diminta buat daftar sesuatu, misalnya kalian masukin nama, nomor telepon dan sebagainya, ada seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membuat hal yang sama dengan menggunakan Python. Dan di sini kebetulan ada nama fungsinya, yaitu nama fungsi input. Saya keluar sebentar. Ya, kita bisa menggunakan salah satu fungsi, yaitu fungsi input. Saya masukin ke nilai ya. Nah, di nilai ini kita bisa memasukkan fungsi input. Fungsi input itu sederhananya adalah fungsi Python yang digunakan untuk menerima data dari kita. Namanya juga input ya. Input itu berarti masukkan. Dan hasil yang dikeluarkan dari input itu adalah output. Di sini kita bisa menulis masukkan nilai Anda. Seperti itu. Oh ya, BTW saya mau nanya sama Delila. Kalau nilai siswa itu bisa pakai huruf nggak? Nggak bisa pakai huruf ya. Pilih nilai kamu kalau di rapot ditulis pakai angka ya, bukan pakai huruf. Kenapa modelnya harus menggunakan angka? Karena kalau seandainya kamu menulisnya dengan menggunakan huruf, misalnya 75 jadi 75. Kalau kamu tambahkan ini dengan angka lain, masa huruf di kamu hurufnya? Tidak bisa. Nah, jadi untuk data ini kita harus ubah versinya atau formatnya. Masih ingat ya untuk jenis-jenis format data ya? Ada string untuk kata atau huruf, ada integer untuk bilangan bulat. Yang namanya nilai pasti pakai bilangan bulat ya, Mutiara. Pakai bilangan bulat ya, Riko? Iya. Otomatis di dalam input ini kita bisa ubah ke versi bentuk integer. Oh ya, tapi saya mau nanya, untuk yang diminta tadi apa? Untuk datanya? Input nama dan nilai siswa. Berarti kita selain bisa menginput nilai, kita juga bisa menginput nama ya. Menginput nama.
Nama itu pakai angka boleh ya? Oh enggak boleh ya. Berarti kalau ini pakai integer untuk menghitung angka atau menunjukkan nilai angka, maka kalau untuk huruf atau kata kita menggunakan string. Very good. String atau str ya. Thank you banget. Nah, jadi kita bisa masukkan input. Input ini kita cocoknya bilang apa sih? Kalau input masukkan nama Anda. Very good. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau di dalam kode editor ini, kalian bisa lihat kalau untuk penggunaan nama kalian bisa lihat di sini ada dua fungsi untuk memasukkan nama dan fungsi untuk memasukkan. Nah, contohnya seperti ini. Dan kalau di kodenya kita bisa memasukkan fungsi seperti selamat, kemudian kita masukin nama Anda lulus. Selamat, Anda lulus dengan nilai masukin nilai seperti itu. Pasti kalau seseorang lulus atau tidak lulus kita pasti akan kasih narasi ya. Nah ini adalah contoh dari narasi. Ingat, supaya sistem kalian itu canggih, kalian harus kreatif. Di mana di dalam narasi ini kalian boleh masukin variabel tempat kalian masukin value kalian tadi. Yuk kita coba sama-sama. Masukkan nama Anda. Kita masukin nama Rico. Masukin nama Rico. Kita enter. Masukin nilai Anda, misalnya nilainya 90. Masukin nilainya 90. Maka kalau kita enter, selamat Rico, Anda lulus dengan nilai 90. Seperti itu. Nah, Gerila. Nah, balik lagi ke Gerila nih, calon guru nih. Gerila, bayangin kamu harus tulis kalimat seperti ini, selamat Rico, Anda lulus dengan nilai 90 ke berapa tadi jumlah siswanya? 180. Ya, 100-an siswa dengan format kalimat yang sama seperti ini, pasti capek ya. Nah, kalau kamu menerapkan pola algoritma seperti ini, maka semuanya dibikin otomatis. Misalnya nanti namanya pakai ini, atau nilainya jadi segini. Jadi semuanya langsung terindikasi lulus atau tidak ya. Nah, selanjutnya kalau untuk else-nya tidak lulus ya pasti harus dikasih narasi ya. Kasih narasi yang tepat gitu. Kalau untuk narasi tidak lulus ini kayak gimana sih narasinya? Misalnya kalau selamat, kalau katanya apa sih? Selamat. Ya, kalau yang tadi kan ngucapnya selamat. Kalau yang tidak lulus ngucapinnya apa? Ya, yang sabar ya. Ya, bisa seperti itu ya. Kita bilang tidak lulus saja. Maaf, Anda atas nama kemudian koma. Ingat ya, kalau kita mau misahin antara variabel dengan narasi seperti ini, kita harus pakai koma ya. Kalau nggak bisa pakai koma nanti nggak error. Atas nama, ya. Nama ini maksudnya bukan berarti dia print nama ya. Dia masukin di sini adalah nama kalian yang kalian masukin itu tadi. Jadi dari nama variabel ini akan pindah ke sini. Gitu. Atas nama bla bla bla. Anda tidak lulus karena nilai Anda koma baru kalau masukin nilai seperti itu. Kita coba ambil contoh ya. Oh iya. Oke. Kita masukin nama siapa nih? Kita masukin nama Yanto misalnya. Ya. Di sini nggak ada yang kenal namanya Yanto ya? Nggak ada ya? Singgung. Yanto. Masukkan nilainya si Yanto. Misalnya Yanto ini orangnya maaf ya agak kurang dikit nilainya. Nilai ujiannya berapa misalnya, Riko? Seri nilainya berapa misalnya? Nilai ujiannya yang nggak lulus? Hah? 60.
20. Kamu nggak 20 aja? 20 aja ya, nanggung. Namanya Yanto, nilainya cuma 20. Maaf, Anda atas nama Yanto tidak lulus karena nilai Anda 20. Ya, seperti itu. Jadi dia udah tahu nama yang nggak lulus siapa, dan kita tahu alasan dia nggak lulus karena nilainya di bawah kata. Ini adalah contoh sederhana dari bagaimana cara kamu menerapkan algoritma ya. Dan saya mau bilang ke kalian, kalau penggunaan untuk aplikasi ini jauh lebih kompleks, tapi tidak masalah kalau kita belajar untuk hal ini dari versi yang paling sederhana dulu ya. Nah, sekarang saatnya kita langsung masuk ke aktivitas. Ya. Untuk aktivitas, sekarang silakan kalian mencoba untuk menggunakan algoritma yang saya gunakan tadi untuk membuat kriteria kelulusan. Implementasikan dengan menggunakan aplikasi Python yang kalian miliki, gitu, yang ada di HP kalian, dan kita akan melakukan pengujian beberapa data. Untuk presentasi hasilnya, mungkin kita bisa melakukan salah satu di antara milik kalian ya, atau salah satu kode yang kalian pilih. Jadi silahkan kalian ambil HP kalian dan kemudian kalian buka aplikasi Python. Dan saya mau kasih tahu kalian, kalau kalian mau menulis judul di sini, ini sebenarnya nggak selalu masuk ke ini sih, ke apa namanya itu? Dia tuh nggak selalu ada di dalam kode seperti ini, beda banget. Tapi saya mau kasih tahu kalian, kalau kalian ingin membuat judul atau kalian ingin menuliskan suatu komen atau catatan di kode kalian, itu bisa. Kita bisa menggunakan fungsi pagar seperti ini ya. Atau kalau dalam bahasa pemrograman kami nyebutnya comment. Iya. Kalian bisa lihat di sini ada satu tanda pagar kecil. Ini disebut sebagai comment. Comment sesuai dengan judulnya kita bisa menggunakannya untuk memberi pendapat atau komen kalian. Misalnya di sini kalian menuliskan apa namanya itu? Sistem algoritma penilaian siswa, contohnya seperti itu. Sistem algoritma penilaian siswa, ya, contohnya seperti itu ya. Dan nanti ketika kalian check out untuk seperti ini, ya, kalian akan menemukan modelan sistem seperti yang kalian bisa. Itu langsung di-click code ya. Oh, kalau itu kamu bisa tekan save to file. Kamu lihat di sini ada MainPy ya. Nah, MainPy ini kata mainnya itu kamu bisa ganti dengan judul filenya. Oke, seperti itu. Oke, MainPy ya. Dan setelah itu kamu baru bisa clear code. Jadi kan begitu kode yang kamu kerjakan minggu lalu itu bisa kesimpan dan nanti kamu bisa kirim ke Google Classroom kita ya. Bentar. Itu kamu udah save belum? Oh udah ya, gitu. Oh kalau belum kamu bisa screenshot dulu. Apa ya? Kamu bisa ambil semuanya. Kamu screenshot dulu. Dan kalau kamu mau save file, kamu bisa klik yang dulu ya. Iya, klik dulu. Yang kemudian kamu klik save to file. Ya, save to file. Kemudian kamu bisa save nama itunya ya, nama filenya. Misalnya kata main ini kamu ganti. Nama main ini kamu ganti dengan judul. Misalnya kemarin untuk yang kode itu kamu melakukan apa? Misalnya kamu melakukan input data misalnya. Nah, kamu bisa gunakan ya, itu. Oh sorry, saya mau perbaiki sedikit untuk punya kamu ya. Gitu. Nah,
Untuk kurung yang kamu pakai itu bukan yang siku, tapi kamu pakainya yang bulat ya. Jadi bukan pakai kurung siku yang seperti itu ya. Iya. Kamu pakai kurung siku yang ukurannya bulat. Thank you. Untuk narasinya kalian boleh kreasikan ya, kalian boleh ganti narasinya dan kalian boleh kreasikan kalimat apa yang cocok untuk kalian sampaikan kepada user jika menggunakan aplikasi seperti ini. Misalnya dari selamat Anda lulus dengan nilai, kalian boleh ganti menjadi selamat atas kelulusan Anda, kemudian nama, kemudian kalian masukkan dengan nilai lulus sekian. Nah, itu juga boleh. Tunjukin kodenya. Iya, jadi ini adalah hasil dari algoritma coding penilaian yang sudah dibuat oleh murid saya. Jadi bisa dilihat di sini, ini kata-kata kodenya yang sudah works ya. Jadi intinya mereka di sini belajar cara melakukan input data, input nilai dan juga input nama. Dan kemudian di situ kita bisa membuat semacam algoritma sederhana untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak berdasarkan dari nilai yang sudah diberikan. Oke, silakan tutup semuanya. Pengibaran bendera sang merah